Menggabungkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mempertahankan bahasa lokal adalah tantangan yang memerlukan pendekatan yang seimbang dan kolaboratif. Untuk mencapai ini, kita perlu memanfaatkan pendidikan, teknologi, komunitas, dan juga kebijakan pemerintah. Pendidikan harus berkualitas dan berfokus pada penanaman kecintaan terhadap bahasa lokal sejak dini, sambil tetap memberikan ruang untuk mempelajari bahasa global seperti bahasa Inggris. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa lokal, seperti melalui aplikasi atau media sosial yang mempromosikan konten yang menarik dalam bahasa tersebut. Keterlibatan komunitas juga sangat penting. Dengan cara membudidayakan atau mempromosikan konten dalam bahasa tersebut, keterlibatan komunitas juga sangat penting. Dengan acara budaya atau kegiatan sosial yang mendorong penggunaan bahasa lokal dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, kebijakan pemerintah juga menjadi landasan yang kuat untuk pelestarian bahasa. Dokumentasi dan pengarsipan bahasa juga menjadi langkah yang kritis untuk pelestarian bahasa. Dokumentasi dan pengarsipan ini menjadi warisan bahasa bagi generasi mendatang. Pendekatan yang terintegritas dan komprehensif, kita dapat belajar dan berpartisipasi dengan tuntutan zaman tanpa harus mengorbankan bahasa kita. Pergeseran bahasa adalah suatu perubahan atau pergantian bahasa dalam satu komunitas. Dapat memiliki dampak yang signifikan pada struktur sosial atau masyarakat. Ketika komunitas beralih dari bahasa satu ke bahasa yang lain, seringkali karena faktor ekonomi, politik, atau globalisasi, terjadi perubahan dalam dinamika sosial, ekonomi, dan juga budaya. Salah satu dampaknya adalah perubahan dalam statistika sosial atau stratifikasi sosial. Bahasa sering menjadi penanda identitas dalam kelas sosial, sehingga ketika bahasa lokal diganti oleh bahasa yang lain lebih dominan, kelompok yang lebih mampu menguasai bahasa baru mungkin mendapatkan akses yang lebih atau peluang yang lebih terhadap ekonomi dan pendidikan yang lebih baik. Sementara mereka yang tetap dengan bahasa lokal bisa jadi terpinggirkan. Perubahan dan pergeseran bahasa dapat memiliki berbagai dampak dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi interaksi sosial, akses dan kesempatan ekonomi, dan koneksi budaya. Ketika berhasil atau bahasa asli suatu komunitas mulai digantikan oleh bahasa yang lebih dominan, seringkali karena pengaruh ekonomi atau globalisasi, anggota komunitas dapat mengalami kesulitan karena berkomunikasi dan mengekspresikan identitas budaya mereka. Misalnya dalam lingkungan pendidikan, siswa yang tidak fasih dalam bahasa yang dominan mungkin mengalami hambatan dalam belajar dan berinteraksi dengan guru atau teman sekelasnya. Pada akhirnya dampaknya adalah prestasi akademik siswa tersebut akan menurun dan juga menurunkan kepercayaan diri mereka. Menurut teori language and power dari ahli linguistik Norman Firloge, bahasa dapat menjadi alat kekuasaan dan kontrol. Dalam konteks ini, pergeseran bahasa seringkali menunjukkan perubahan dalam struktur kekuasaan dan status sosial. Orang yang menguasai bahasa yang lebih dominan mungkin memiliki akses yang lebih besar ke kesempatan kerja dan sumber daya ekonomi. Sementara mereka yang tidak menguasai dan menghadapi diskriminasi atau kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan bahasa juga dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan keluarga dan komunitas. Ketika generasi muda lebih suka menggunakan bahasa yang lebih dominan, komunikasi dalam anggota keluarga yang lebih tua yang hanya berbicara bahasa asli saja dapat terhambat, mengurangi ikatan keluarga dan pemahaman integritas atau antar generasi. Pergeseran bahasa dapat memiliki dampak yang signifikan pada identitas budaya dan etnis penutur bahasa tersebut. Bahasa adalah salah satu aspek penting dari identitas budaya, karena melalui bahasa seseorang mengartikulasikan tradisi, sejarah, nilai, dan keyakinan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika terjadi pergeseran, misalnya,
yang telah diwarisi dari generasi ke generasi mulai digantikan oleh bahasa yang lebih dominan. Seringkali terjadi erosi pada identitas budaya dan etnis. Sebuah komunitas yang mengalami pergeseran bahasa bisa kehilangan kemampuan untuk mempertahankan narasi budaya mereka sendiri, yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa kebersamaan dan kontinuitas dengan masa lalu. Menurut Joshua Fishman, seorang ahli sosiolinguistik yang terkenal dengan karyanya tentang revitalisasi bahasa, bahasa memiliki peran sentral dalam pembentukan identitas etnis. Pergeseran bahasa dapat memutuskan hubungan yang kuat antar penutur dengan akar budaya dan sejarahnya. Kualitas pembelajaran dan pengajaran di sekolah sangat mempengaruhi pergeseran bahasa, terutama dalam hal pemahaman, penggunaan, dan pengembangan keterampilan bahasa minoritas. Jika sekolah mengutamakan bahasa nasional atau internasional, bahasa minoritas bisa terpinggirkan, yang mendorong siswa untuk beralih ke bahasa dominan demi peluang pendidikan dan karir. Namun, sekolah dapat mencegah pergeseran bahasa dengan mengintegrasikan bahasa minoritas ke dalam kurikulum dan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Guru yang fasih dan kreatif dalam mengajarkan bahasa minoritas dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar dan menggunakan bahasa tersebut. Kegiatan sekolah seperti pertunjukan seni atau proyek kelas dalam bahasa minoritas juga membantu memperkuat relevansi bahasa dalam kehidupan sehari-hari siswa. Keterlibatan komunitas dan orang tua juga sangat penting. Ketika sekolah bekerja sama dengan komunitas untuk mempromosikan bahasa minoritas, ini membantu memperluas dukungan di luar kelas dan mencegah pergeseran bahasa. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat menjadi agen pempertahanan bahasa minoritas, mendukung pengembangan keterampilan bahasa tanpa mengorbankan tuntutan modernisasi. Pemertahanan bahasa lokal atau daerah dalam konteks globalisasi beresiko memicu isolasi budaya jika dilakukan dengan pendekatan yang terlalu tertutup. Namun, pelestarian bahasa lokal juga dapat memperkuat identitas dan keberagaman budaya tanpa menutup diri dari dunia luar. Untuk menjaga keseimbangan antara pemertahanan bahasa dan keterbukaan terhadap pengaruh global, beberapa langkah bisa dilakukan. Salah satunya yang pertama, pendidikan harus memadukan pengajaran bahasa lokal dengan bahasa nasional atau internasional, sehingga generasi muda tetap terhubung dengan peluang global. Yang kedua, teknologi seperti platform digital dan media sosial dapat menjadi alat untuk mempromosikan budaya lokal sambil tetap terhubung dengan komunitas internasional. Ketiga, pemerintah dan organisasi budaya dapat mendukung acara yang memperkuat bahasa lokal sambil mendorong interaksi lintas budaya, seperti festival budaya atau program pertukaran. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat mempertahankan bahasa lokal mereka tanpa terisolasi dari dunia global, menciptakan keseimbangan antara menjaga identitas budaya dan membuka diri terhadap peluang dan ide baru. Ya, ada ketergantungan antara upaya pelestarian bahasa dan tuntutan modernisasi atau globalisasi. Modernisasi mendorong penggunaan bahasa yang dominan, seperti bahasa Inggris, untuk akses ke pendidikan dan pekerjaan. Ini dapat mengakibatkan pergeseran bahasa di mana bahasa lokal atau minoritas kehilangan penutur. Namun, pelestarian bahasa penting untuk menjaga identitas budaya dan warisan komunitas. Untuk mencapai keseimbangan antara pertahanan kekayaan linguistik dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, beberapa langkah dapat diambil. Salah satunya, pendidikan harus memasukkan bahasa lokal dalam kurikulum untuk mendorong generasi muda agar tetap terhubung dengan budaya mereka. Selanjutnya, pemerintah juga atau komunitas dapat mendukung acara budaya yang mempromosikan bahasa lokal, seperti yang sudah dijelaskan pada jawaban soal sebelumnya, seperti pertunjukan seni ataupun festival. Selanjutnya, teknologi dapat digunakan untuk pelestarian bahasa lokal melalui aplikasi pembelajaran dan juga media sosial.
Dengan pendekatan ini atau dengan cara-cara ini, masyarakat dapat mengurangi ketegangan antara pelestarian bahasa dan modernisasi. Interaksi antar individu dari berbagai bahasa dalam konteks migrasi dapat memengaruhi pergeseran bahasa pada komunitas asal. Ketika migran berpindah ke komunitas baru, mereka sering perlu mempelajari bahasa setempat untuk beradaptasi, yang dapat menyebabkan penurunan penggunaan bahasa asal. Akibatnya, komunitas di tempat asal mungkin mulai melihat bahasa mereka kehilangan relevansi karena pengaruh bahasa dominan dari tempat migrasi. Selain itu, migrasi dapat menyebabkan fenomena kode switching, di mana unsur-unsur dari berbagai bahasa bercampur dalam komunikasi. Hal ini bisa mempengaruhi cara berbicara di komunitas asal, karena campuran bahasa menjadi lebih umum. Juga migran yang kembali atau berkomunikasi dengan komunitas asal mereka mungkin membawa nilai-nilai baru yang mempengaruhi persepsi tentang bahasa, mendorong lebih banyak orang untuk mengadopsi bahasa yang dominan. Untuk mencegah untuk mencegah pergeseran bahasa yang terlalu cepat, komunitas asal perlu menjaga hubungan dengan bahasa dan budaya mereka. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang mendukung bahasa lokal dan acara budaya yang memperkuat warisan komunitas. Dengan pendekatan ini dapat dampak negatif pergeseran bahasa karena migrasi dapat diminimalisasikan. Dengan pendekatan ini, dampak negatif pergeseran bahasa karena migrasi dapat diminimalkan. Pergeseran bahasa, baik dalam kosakata, sintaksis, atau pelafalan, dapat mempengaruhi identitas sosial dan budaya sebuah komunitas, terutama dalam kaitannya dengan bahasa daerah atau minoritas. Ketika komunikasi mulai mengadopsi lebih banyak kosakata dari bahasa yang dominan, mereka mungkin kehilangan kata-kata tradisional dan ekspresi budaya unik mereka. Perubahan dalam struktur sintaksis dapat menunjukkan penyesuaian terhadap norma bahasa yang lain, yang bisa mempengaruhi atau mengurangi kekayaan tata bahasa lokal. Sementara itu, perubahan pelafalan yang mendekati bahasa yang dominan dapat membuat komunitas kehilangan ciri khas dan ikatan dengan akar budaya mereka. Pergeseran ini mengancam kelangsungan bahasa daerah. Mungkin peran bahasa tersebut dalam mempertahankan identitas sosial dan budaya. Komunitas yang beralih ke bahasa dominan mungkin memperoleh keuntungan ekonomi dan sosial, tetapi dengan resiko hilangnya warisan budaya yang khas. Untuk menjaga bahasa daerah atau minoritas, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pendidikan yang mendukung bahasa lokal sejak dini, serta dukungan komunitas dan pemerintah untuk acara dan kegiatan yang mempromosikan bahasa dan budaya lokal. Sekolah dapat menjadi faktor penyebab pergeseran bahasa ketika institusi pendidikan lebih mengutamakan bahasa nasional atau internasional daripada bahasa lokal atau minoritas. Ketika kurikulum, metode pengajaran, dan komunikasi di sekolah berpusat pada bahasa yang lebih dominan, siswa mungkin merasa bahasa lokal tidak memiliki nilai yang setara. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran bahasa, di mana siswa dan keluarga mereka mulai sering lebih menggunakan bahasa nasional atau internasional, menganggapnya lebih berguna untuk peluang pendidikan dan karir. Akibatnya, bahasa lokal menjadi terpinggirkan dan resiko penurunan penggunaannya semakin meningkat. Guru menghadapi tantangan dan dalam penyeimbangan kebutuhan untuk mengajarkan bahasa nasional atau internasional dengan pentingnya menjaga bahasa lokal. Salah satu tantangan utamanya adalah tekanan dari sistem pendidikan dan harapan masyarakat yang lebih luas untuk memprioritaskan bahasa dominan demi keberhasilan akademis dan pekerjaan di masa depan. Guru mungkin merasa kesulitan untuk mempromosikan bahasa lokal tanpa mengurangi fokus pada bahasa yang lebih umum digunakan. Selain itu, kurangnya sumber daya seperti buku teks
materi pembelajaran dalam bahasa lokal dapat menjadi hambatan tambahan bagi guru untuk mendukung pemertahanan bahasa lokal. Selain itu, guru juga harus menghadapi resistensi dari siswa yang mungkin lebih tertarik pada budaya yang populer dan tren yang menggunakan bahasa yang dominan. Dalam konteks ini, guru perlu menemukan cara yang relevan untuk mempertahankan bahasa lokal dan juga menjalankan bahasa internasional atau bahasa yang dominan. Pendidikan dapat mendukung pemertahanan dan pengembangan bahasa lokal sambil tetap mengajarkan bahasa nasional atau internasional. Dengan mengadopsi pendekatan bilingual atau multibahasa, ini dapat dilakukan dengan memasukkan bahasa lokal ke dalam kurikulum melalui buku teks kegiatan kelas dan proyek sekolah. Guru bisa mengajarkan bahasa lokal menggunakan metode kreatif seperti musik, cerita rakyat, atau permainan tradisional untuk menjaga ketertarikan siswa. Untuk menguatkan bahasa lokal, dapat melibatkan komunitas dan keluarga, mengadakan acara yang menonjolkan budaya dan bahasa lokal seperti festival budaya dan pertunjukan seni. Ini membantu memperkuat identitas budaya dan memotivasi siswa untuk menggunakan bahasa lokal itu. Pada saat yang sama, bahasa nasional atau internasional harus diajarkan untuk memberi siswa peluang yang lebih luas dalam pendidikan dan juga karir. Seiring perkembangan zaman, perubahan dapat berdampak signifikan. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan bahasa dapat berdampak signifikan pada literasi dan kecakapan berbahasa dalam masyarakat, terutama di kalangan anak-anak muda. Dalam era digital atau globalisasi pada saat ini, bahasa seringkali berevolusi secara cepat karena mempengaruhi dalam media sosial, budaya populer, dan juga komunikasi online. Perubahan ini dapat mempengaruhi cara orang muda belajar dalam menggunakan bahasa. Dengan penekanan yang lebih besar pada ekspresi singkat, penggunaan bahasa gaul dan singkatan yang lazim di platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, dan juga lain-lain. Meskipun hal ini menciptakan bentuk kreativitas baru dan fleksibilitas dalam berkomunikasi, dapat muncul juga tantangan dalam hal literasi tradisional karena kecenderungan anak muda untuk menggunakan bahasa yang lebih formal. Yang lebih informal dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan menggunakan bahasa yang formal yang diperlukan dalam konteks akademis dan profesional. Perubahan bahasa yang terjadi dengan cepat juga dapat mengganggu pembelajaran dasar tata bahasa dan kosakata yang lebih konvensional. Akibatnya, kemampuan membaca dan menulis dengan baik dalam bahasa standar dapat terpengaruh, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja akademik dan peluang kerja di masa depan. Namun, perubahan bahasa juga dapat memberikan peluang untuk pendekatan baru dalam pendidikan literasi, dengan mengintegrasikan bentuk-bentuk komunikasi yang lebih sesuai dengan pengalaman anak muda. Misalnya menggunakan media sosial atau konten digital untuk mengajarkan literasi dapat menarik minat mereka dan mendorong keterlibatan. Variabel linguistik pada tahap perubahan bahasa dari bawah disebut juga perubahan bahasa dari bawah atau change for below. Mencerminkan perubahan yang dimulai oleh kelompok masyarakat yang biasanya kurang berkuasa dalam hierarki bahasa atau sosial, tetapi kemudian menyebar ke seluruh masyarakat. Variabel ini seringkali berupa penggunaan kata, frasa, atau struktur gramatikal yang berada dari bentuk tradisional dan biasanya muncul dalam bahasa sehari-hari, di lingkungan informal atau dalam komunikasi tertentu. Ketika perubahan bahasa dari bawah mulai mempengaruhi distribusi penggunaan bahasa dalam masyarakat,
Hal ini menunjukkan dinamika sosial yang sedang berkembang. Misalnya, jika sekelompok anak muda mulai menggunakan bahasa gaul atau slang yang berbeda dari bahasa standar, penggunaan ini dapat menyebar ke komunitas yang lebih luas seiring berjalannya waktu, terutama melalui media sosial dan budaya populer. Perubahan seperti ini seringkali dipengaruhi oleh faktor demografis dan identitas, di mana kelompok tertentu ingin membedakan dirinya dari norma-norma yang lebih tradisional. Seiring perubahan ini menyebar, distribusi penggunaan bahasa dalam masyarakat dapat mulai bergeser, menciptakan variasi bahasa yang lebih beragam. Ini juga bisa memicu perubahan dalam cara masyarakat mengidentifikasikan diri dan berinteraksi. Misalnya penggunaan bahasa gaul tertentu mungkin menandakan afiliasi dengan subkultur tertentu atau menjadi penanda identitas generasi. Namun, perubahan ini juga bisa membawa tantangan bagi norma-norma bahasa yang ada. Kadang-kadang menyebabkan ketegangan antara kelompok yang lebih tradisional dan mereka yang mendukung inovasi bahasa. Dengan demikian, variabel linguistik dalam perubahan bahasa dari bawah memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana bahasa berevolusi dan bagaimana distribusi penggunaannya berubah dalam masyarakat, mencerminkan dinamika sosial yang terus berkembang. Teknologi memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Di satu sisi, teknologi dapat mendorong pergeseran bahasa karena dominasi bahasa global dalam media sosial, aplikasi, dan alat digital lainnya. Membuat bahasa lokal atau minoritas kurang digunakan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dalam penggunaan bahasa-bahasa tersebut dan bahkan dapat mengancam keberadaannya. Di sisi lain, teknologi juga dapat membantu mempertahankan dan melestarikan bahasa. Alat digital seperti aplikasi pembelajaran bahasa, platform media sosial, dan situs berbasis audiovisual dapat digunakan untuk mempromosikan bahasa lokal dan menciptakan komunitas yang mendukungnya. Dokumentasi bahasa juga menjadi lebih mudah dengan teknologi yang modern, memungkinkan rekaman dan penyimpanan data bahasa untuk pelestarian. Alat terjemah bahasa berbasis AI atau EA membantu menghubungkan penutur bahasa yang berbeda, menciptakan jembatan untuk mengkomunikasikan lintas bahasa. Dengan demikian, teknologi memiliki potensi ganda, dapat menjadi penyebab pergeseran bahasa, tetapi juga menjadi alat yang kuat untuk pemertahanan bahasa jika digunakan dengan kebijakan untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sasmita Dwi Nastiti. Pertanyaannya, menurut pendapat kelompok kalian, apakah perubahan bahasa selalu diikuti oleh perubahan sosial yang signifikan? Jawaban dari saya yaitu perubahan bahasa tidak selalu diikuti oleh perubahan sosial yang signifikan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dapat mempengaruhi hubungan antara keduanya. Pergeseran sosial ekonomi bisa memicu perubahan bahasa, namun dampaknya bervariasi tergantung pada konteks masyarakat tersebut. Misalnya dalam beberapa kasus, perubahan bahasa mencerminkan perubahan alami dalam komunikasi atau globalisasi. Namun dalam situasi seperti konflik politik atau perubahan ekonomi drastis, perubahan bahasa bisa menjadi indikator atau akibat dari perubahan sosial. Oleh karena itu, tidak semua perubahan bahasa diikuti oleh perubahan sosial yang signifikan dan dampaknya bergantung pada konteks. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Septiani Sobiha. Pertanyaannya, bagaimana teori-teori perubahan bahasa seperti teori penyebaran geografis, teori difusi, dan teori pergeseran sosial dapat diintegrasikan untuk memahami dinamika perubahan bahasa yang kompleks dalam masyarakat multibahasa sambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti identitas budaya, kekuatan politik, dan latar belakang kekuatan sosial.
Jawabannya yaitu teori penyebaran geografis membahas bagaimana bahasa berubah secara geografis. Teori difusi menyoroti bagaimana bahasa menyebar melalui interaksi antara komunitas. Teori pergeseran sosial meneliti bagaimana faktor sosial mempengaruhi perubahan bahasa. Integrasi ketiganya memungkinkan pemahaman dinamika perubahan bahasa dalam masyarakat multibahasa dengan mempertimbangkan identitas budaya, kekuatan politik, dan latar belakang sosial. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Silva Aulia. Pertanyaannya, apa peran inovasi dan adopsi dari bahasa asing dalam perubahan kosakata suatu bahasa dan bagaimana hal ini mempengaruhi identitas linguistik suatu kelompok atau komunitas? Jawabannya, inovasi dan adopsi bahasa asing mempengaruhi perubahan kosakata dan identitas linguistik komunitas. Proses ini mencerminkan pengaruh globalisasi dan mempercepat interaksi antar budaya. Contohnya kata-kata seperti selfie atau update dalam bahasa Indonesia. Meskipun bisa memperkaya bahasa adopsi asing, juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang identitas linguistik dan kadang-kadang menimbulkan resistensi. Ini pertanyaan dari Siti Marwatulela. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan antara urbanisasi atau transmigrasi dan pernikahan antar etnis dapat menghambat proses pemertahanan bahasa daerah? Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini? Jawabannya yaitu urbanisasi atau transmigrasi dapat menyebabkan migrasi penduduk ke daerah yang berbeda. Sementara pernikahan antar etnis dapat menyebabkan penggunaan bahasa yang berbeda dalam keluarga. Ini dapat menghambat pemertahanan bahasa daerah. Strategi untuk mengatasi ini termasuk pendidikan bahasa daerah, promosi budaya lokal, dan dukungan komunitas untuk penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dari Siti Maulida. Bagaimana pemertahanan bahasa dapat diintegrasikan dengan upaya pelestarian budaya dan pengetahuan tradisional secara keseluruhan? Jawabannya, pemertahanan bahasa dapat diintegrasikan dengan pelestarian budaya dan pengetahuan tradisional melalui pendidikan formal dan informal yang mempromosikan penggunaan bahasa dalam konteks budaya, seni, dan ritual tradisional. Program-program ini dapat mencakup pengajaran bahasa daerah, sastra, musik, tarian, serta praktik-praktik tradisional untuk mendorong rasa identitas dan kebanggaan budaya. Selanjutnya pertanyaan dari Sri Wulandari, apakah pempertahanan bahasa berarti menolak perubahan atau perkembangan bahasa yang alamiah? Jawabannya adalah tidak. Pempertahanan bahasa tidak berarti menolak perubahan atau perkembangan bahasa secara alamiah. Ini lebih tentang memelihara kekayaan dan keberagaman bahasa dalam konteks perkembangan yang sehat dan berkelanjutan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Stefani Maranata. Pertanyaannya, bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dalam upaya pemertahanan bahasa di era globalisasi saat ini? Jawabannya, tantangan dalam pemertahanan bahasa di era globalisasi meliputi dominasi bahasa Inggris, pengaruh media sosial yang mengarah pada penggunaan bahasa global, urbanisasi yang mempengaruhi pemakaian bahasa lokal di daerah perkotaan, serta migrasi yang dapat menyebabkan penurunan bahasa ibu di komunitas minoritas. Pertanyaan dari Tiara Fatmawanti, apakah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat mempengaruhi perubahan dan pergeseran bahasa? Jika bisa, bagaimana TIK dapat mempengaruhi perubahan dan pergeseran bahasa tersebut pada kalangan generasi muda di Indonesia? Jawabannya iya. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat mempengaruhi perubahan dan pergeseran bahasa, terutama di kalangan generasi muda di Indonesia. Penggunaan platform media sosial, aplikasi pesan instan, dan internet secara luas dapat mempengaruhi kosakata, gaya penulisan, dan penggunaan singkatan, emoji, dan bahasa dan campuran dalam percakapan online. Contohnya, penggunaan singkatan emoji dan bahasa campuran dalam percakapan online. Hal ini dapat mempercepat perubahan bahasa dan menciptakan variasi baru dalam penggunaan bahasa. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Zahra Khairunisa. Pertanyaannya, bagaimana pengadopsian sistem nilai oleh kelompok masyarakat lain dapat mempengaruhi perubahan bahasa? Jawabannya, pengadopsian sistem nilai oleh kelompok masyarakat lain dapat mempengaruhi perubahan bahasa dengan memperkenalkan kata-kata baru, istilah khusus, atau konsep yang mencerminkan nilai-nilai baru. Hal ini bisa mengakibatkan penyesuaian dalam kosakata, tata bahasa, atau gaya berbicara untuk mencerminkan nilai-nilai yang diadopsi.
Pertanyaan dari Alivia Utami, bagaimana migrasi penduduk mempengaruhi citra dan persepsi masyarakat luar terhadap bahasa dan budaya di daerah tujuan migrasi? Apakah dengan adanya hal tersebut dapat mengubah stigma atau stereotip terkait dengan bahasa atau dialek tertentu? Jawabannya, migrasi penduduk dapat mempengaruhi citra dan persepsi masyarakat luar terhadap bahasa dan budaya di daerah tujuan migrasi. Hal ini dapat mengubah stigma atau stereotip terkait dengan bahasa atau dialek tertentu dengan memperkenalkan variasi baru dalam bahasa dan mengedukasi masyarakat luar tentang keberagaman budaya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Anissa Elsa Putri, bagaimana cara komunitas bahasa mempertahankan identitas budaya mereka sambil menghadapi tekanan perubahan bahasa dari luar? Jawabannya, komunitas bahasa dapat mempertahankan identitas budaya mereka dengan mengadakan program pendidikan bahasa, promosi budaya lokal, dan dukungan komunitas untuk penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga dapat menciptakan inisiatif untuk melestarikan warisan budaya melalui sastra, musik, dan seni tradisional. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Aulia Ira Febriana. Pertanyaannya, bagaimana konsekuensi yang disebabkan dari dominasi bahasa tertentu terhadap penghapusan atau penindasan bahasa minoritas, serta implikasinya terhadap hak-hak linguistik dan keadilan sosial? Jawabannya yaitu dominasi bahasa tertentu dapat menyebabkan penghapusan atau penindasan bahasa minoritas, mengurangi keberagaman linguistik dan merugikan komunitas minoritas. Ini melanggar hak-hak linguistik dan menciptakan ketidakadilan sosial dengan mengurangi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik bagi komunitas minoritas. Implikasinya adalah kurangnya representasi dan pengakuan bagi bahasa minoritas dalam kehidupan sosial dan politik, serta potensi kehilangan warisan budaya yang berharga. Yaitu pertanyaan dari Hairani Rivitasari. Pertanyaannya, bagaimana peran media sosial dalam mempercepat perubahan bahasa dan apakah ini membawa manfaat atau kerugian bagi keberagaman bahasa? Jawabannya, media sosial mempercepat perubahan bahasa dengan memperkenalkan kata-kata baru, gaya penulisan, dan konvensi bahasa yang cepat menyebar. Ini bisa membawa manfaat dengan memungkinkan ekspresi kreatif dan komunikasi yang lebih efisien, tetapi juga dapat merugikan keberagaman bahasa dengan mengurangi keunikan bahasa daerah dan meredam keberagaman budaya. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Astri Yuniati Saroinsong. Pertanyaannya, apakah ada strategi yang efektif untuk mempertahankan bahasa minoritas dalam konteks globalisasi? Jawabannya yaitu strategi efektif untuk mempertahankan bahasa minoritas dalam konteks globalisasi, termasuk mempromosikan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan bahasa minoritas di sekolah, dukungan komunitas untuk melestarikan budaya dan bahasa, serta integrasi teknologi untuk memperluas akses terhadap sumber daya minoritas. Pertanyaan terakhir dari Nabila Amalia, pertanyaannya, apakah perubahan bahasa selalu dianggap negatif dalam perspektif linguistik? Apakah ada contoh perubahan bahasa yang dianggap positif atau menguntungkan bagi suatu komunitas? Jawabannya yaitu, perubahan bahasa tidak selalu dianggap negatif dalam perspektif sosiolinguistik. Ada contoh perubahan bahasa yang dianggap positif atau menguntungkan bagi suatu komunitas, seperti adaptasi bahasa untuk meningkatkan efisiensi komunikasi atau pengembangan kosakata untuk mencerminkan perubahan dalam masyarakat, seperti kata-kata baru yang muncul karena kemajuan teknologi atau perubahan sosial.